teman-teman, saya akan membahas materi tentang korupsi. Apa sih itu korupsi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara seperti perusahaan dan lainnya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Selanjutnya yaitu, dalam Wikipedia dikatakan bahwa korupsi berasal dari bahasa Latinnya yaitu corruption, dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Adapun beberapa perspektif tentang korupsi, yaitu yang pertama perspektif keagamaan etis, yang dimana dikatakan bahwa korupsi dipandang sebagai perilaku menyimpang terhadap norma etika dan agama. Selanjutnya itu perspektif ekonomi, memberikan pandangan bahwa korupsi meluas karena perkembangan modernisasi ekonomi yang cepat dan tumbuh sebagai akses dari pengelolaan manajemen yang memiliki celah koruptif, ataupun muncul karena perilaku ekonomi koruptif yang bermuara pada kepentingan kapitalis yang bersinergi dengan pemegang kekuasaan. Kemudian ada juga dari perspektif politik yang mengkaji bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh para politisi yang bersumber dari kepentingan kekuasaan. Dan yang terakhir yaitu perspektif sosiologi mengkaji bahwa korupsi sebagai suatu fenomena sosial yang muncul dalam konteks struktur sosial politik, bahkan budaya masyarakat. Teman-teman, kita tahu bahwa kejahatan korupsi tidak sekedar merugikan keuangan negara, melainkan juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas. Dalam 3 tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan kasus korupsi yang signifikan. Pada tahun 2022 tercatat 579 kasus korupsi, meningkat 8,63% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia juga menurun pada skor 34 pada tahun 2022, turun 4 poin dari tahun sebelumnya, yang menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara. Selain itu, Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK tahun 2024 menurun menjadi 3,85 dibandingkan 3,92 pada tahun 2023. Tingginya angka korupsi di Indonesia menunjukkan minimnya lingkungan anti korupsi yang menunjukkan bahwa sistem dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang penyebab orang melakukan tindakan korupsi. Orang melakukan tindakan korupsi, penyebabnya ada 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor individu dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Untuk faktor individu ya berasal dari diri seorang koruptor tersebut. Yang pertama yaitu ketamakan dalam diri seseorang. Kemudian yang kedua, gaya hidup yang konsumtif. Yang ketiga, kurangnya integritas moral. Dan yang keempat yaitu minimnya tingkat kesejahteraan karena penghasilan yang minim. Kemudian untuk faktor eksternal, yang pertama yaitu kurangnya contoh keteladanan kepemimpinan. Yang kedua, kultur koruptif organisasi. Yang ketiga, sistem pengawasan yang tidak mewadahi. Contohnya, lemahnya pengawasan baik dalam internal maupun eksternal. Kemudian selanjutnya itu sikap permisif terhadap korupsi, sehingga mengakibatkan kecilnya label terhadap bahayanya korupsi. Yang selanjutnya itu nilai hipokrit dalam masyarakat, yang dimana semakin tinggi status dan sosial ekonomi seseorang, maka semakin ia dihormati. Kemudian kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya itu sanksi yang terlalu ringan bagi koruptor, lemahnya etika dan tanggung jawab, dan juga lemahnya kontrol dan pengawasan. Selanjutnya, apa sih dampak atas dilakukannya tindakan korupsi? Di sini saya membaginya menjadi 2, yaitu dampak korupsi bagi kehidupan bernegara dan juga dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat. Bagi kehidupan bernegara, korupsi dapat melemahkan institusi pemerintahan. Korupsi merusak kredibilitas dan efektivitas lembaga negara, termasuk penegak hukum, legislatif, dan eksekutif. Yang kedua, menghambat pembangunan. Anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan
diselewengkan sehingga kesejahteraan rakyat menjadi terabaikan. Kemudian yang ketiga, menurunkan kepercayaan publik, yang dimana masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum yang dapat memicu ketidakstabilan politik dan sosial. Kemudian yang keempat, meningkatkan hutang negara. Korupsi ini menyebabkan pengelolaan anggaran menjadi inefisiensi, sehingga negara harus berhutang lebih banyak untuk menutupi defisit. Kemudian yang kelima, merusak citra negara. Negara yang dianggap korup sulit menarik investasi asing dan kehilangan kepercayaan dari komunitas internasional. Nah, itu dia teman-teman, dampak bagi kehidupan bernegara. Selanjutnya, bagi kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, meningkatkan kesenjangan sosial teman-teman. Korupsi menyebabkan distribusi kekayaan yang tidak merata, di mana segelintir orang elit menikmati kemewahan, sementara masyarakat kecil semakin tertindas. Yang kedua, merosotnya kualitas pelayanan publik. Layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi publik menjadi tidak optimal karena dana dikorupsi. Yang ketiga, menanamkan budaya ketidakjujuran. Korupsi yang merajalela membuat masyarakat terbiasa dengan praktik suap dan nepotisme. Hal ini melemahkan moral serta etika sosial yang dimiliki. Yang keempat yaitu meningkatkan kriminalitas dan konflik sosial. Ketidakadilan akibat korupsi bisa memicu ketidakpuasan masyarakat yang berujung pada meningkatnya kriminalitas, protes, dan konflik sosial. Kemudian yang terakhir yaitu membahayakan keselamatan publik. Korupsi di sektor infrastruktur atau transportasi bisa menyebabkan kecelakaan fatal akibat proyek yang dikerjakan dengan kualitas yang buruk. Nah, dari dampak di atas, apakah ada upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah? Jawabannya, ya ada. Upaya pemberantasan korupsi yang pertama, yaitu pentingnya pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini untuk membentuk karakter yang jujur dan berintegritas. Dengan pemahaman yang baik tentang bahaya korupsi, masyarakat dapat menghindari praktik koruptif dan berkontribusi dalam pencegahannya. Yang kedua yaitu partisipasi masyarakat untuk mendukung pemberantasan korupsi. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah dan melaporkan indikasi korupsi. Transparansi dan keterbukaan informasi memungkinkan warga untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal kebijakan publik serta mendorong budaya anti korupsi. Kemudian selanjutnya yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Nah, di sini ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian upaya pemberantasan korupsi yang terakhir yaitu penciptaan pemerintahan yang bersih dengan membangun etika publik. Pemerintahan yang bersih harus didukung dengan budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Pejabat publik perlu memegang teguh etika dalam menjalankan tugasnya serta menghindari konflik kepentingan yang dapat membuka celah terjadinya korupsi. Nah, teman-teman, sekian penjelasan materi tentang korupsi dari saya. Terima kasih.